Shalom teman-teman, selamat pagi. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan sama Tuhan sampai saat ini. Sebelum itu, kita mari berdoa terlebih dahulu sebelum memulai puji-pujian ini. Selamat pagi Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberikan nafas kehidupan untuk kami sampai saat ini. Tuhan, kalau ini masih musim pandemi Tuhan, bukan berarti tidak memuji nama-Mu Tuhan. Tetap semangat Tuhan, kami walaupun masih di rumah Tuhan, puji-pujian kami, tapi kami tetap semangat memuji nama Tuhan. Kalau sampai saat ini Tuhan, kami masih melakukan kesalahan yang mungkin masih kurang di hadapan-Mu, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari kita memuji nama Tuhan yang pertama, Allahku dahsyat. Ya semangat ya. Utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan. Yes, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Yes. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Allahku dahsyat. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana.
semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan. Serukan Hosana, 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 layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Pada siapa kita harus bersyukur? Hanya kepada Tuhan, pemberi alam semesta bagi kita semua. Atas segala raja, namamu besar termulia. Kaulah layak Tuhan Yesus, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia, namamu besar termulia, namamu besar termulia. Yes, Tuhan. Oke, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Vero. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat siang, selamat malam mungkin Tuhan Yesus. Kembali kami di tempat ini untuk sejenak ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah setiap dari firman-Mu yang akan disampaikan nanti Tuhan, biarlah dapat berguna bagi kami, dapat menguatkan iman kami kepadamu Tuhan. Tuhan berkatilah agar semua acara yang akan berjalan pada hari ini dapat berjalan tanpa kurang suatu apapun Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi ya di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Semua sukacita, puji Tuhan. Nah anak-anak, hari-hari ini kita akan sama-sama menyambut merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan telah berjanji bahwa Dia yang telah bangkit dari kematian, Dia hidup
dan dia berjanji dia akan naik ke surga. Tapi sebelum itu Tuhan memberikan suatu kekuatan kepada murid-muridnya. Kita baca ayat Mas dulu ya. Yuk kita baca dalam Mazmur 47 ayat yang ke-6a. Sudah siap Alkitab kalian? Mazmur 47 ayat 6a berbunyi demikian firman Tuhan. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Sampai di situ aja. Jadi judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Yesus naik ke surga. Anak-anak bisa baca materi firman Tuhan pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11. Tapi pagi hari ini kita tidak ada waktu, anak-anak baca sendiri ya. Kisah Pasal Rasul 1 ayat 1 sampai 11 dan itu juga ada di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat 50 sampai 53. Nah, nanti anak-anak baca. Nah, Tante Mus akan memberikan pelajaran atau memberikan suatu firman Tuhan pagi hari ini. Yaitu apa yang dilakukan Yesus setelah dia bangkit dan sebelum naik ke surga. Jadi Tuhan Yesus bangkit, lalu sebelum dia naik ke surga, murid-murid Tuhan Yesus semuanya pada sedih. Karena apa? Ditinggal oleh Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan tidak membiarkan murid-muridnya sedih. Sehingga dia berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dengan banyak tanda-tanda untuk apa? Membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Tetapi Yesus bangkit dan sungguh-sungguh bangkit dan dia hidup. Ya, jadi murid-murid waktu itu sedih, susah. Tetapi Tuhan berulang kali menampakkan diri, membuktikan bahwa Yesus hidup dan dia bangkit dari segala kematian. Anak-anak tahu, ingat waktu pagi-pagi benar ada Maria Magdalena, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus dan yang lain-lainnya, mereka pergi ke kubur. Tetapi di situ mereka tidak menemui mayat Yesus. Karena Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup kembali. Jadi mayatnya tidak ada. Dan mereka mengatakan, katakanlah aku tidak ada di sini, tapi aku telah hidup. Maka mereka berlari-lari sukacita untuk memberitahu teman-temannya yang lain. Juga di dalam Yohanes 20 ayat 19, waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, di situ juga sedang membicarakan dengan rasa takut karena mereka dituduh mencuri mayat Yesus. Tetapi tiba-tiba Yesus datang. Dia memberikan apa? Memberikan damai sejahtera. Karena dia membuktikan aku ini tidak mati, tapi aku telah hidup kembali, aku telah bangkit. Dan damai sejahtera, maka murid-murid Yesus sukacita. Dia benar-benar yakin kalau Yesus itu hidup dan bangkit. Demikian juga waktu 2 orang Emmaus, mereka kecewa karena apa? Karena mereka mengira Yesus yang dia iring, yang dia layani sekarang sudah mati. Maka mereka kembali ke kampungnya. Tetapi di tengah jalan Yesus hadir. Dan Yesus memberikan kekuatan sehingga mereka pun percaya. Oh ya, aku telah ketemu dengan Yesus. Dan dia bangkit kembali. Dia telah bertemu dengan aku. Maka mereka kembali ke Yerusalem. Nah, itulah berulang kali Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya. Memberikan tanda, memberikan kekuatan bahwa Yesus hidup dan dia bangkit. Anak-anak, selain itu Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Ya, kembali murid-muridnya dikuatkan, dikunjungi. Bahkan waktu murid-muridnya dalam Yohanes 21, 1-14. Di situ dikisahkan seperti Simon Petrus, seperti Thomas, seperti Nathanael. Mereka mau apa ya setelah Yesus
nggak bersama-sama dengan mereka. Maka mereka mengatakan, yuk kita ke laut. Untuk apa? Untuk cari ikan. Mereka kembali untuk mencari ikan di laut. Tetapi Tuhan tidak biarkan mereka kecewa. Maka Tuhan menampakkan diri lagi pada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan, apakah ada lauk untukku? Maka murid-murid mengatakan, tidak ada. Karena apa? Mereka tidak tahu siapa yang berada di pantai itu. Lalu mereka mengatakan, tebarkanlah jalamu. Tapi murid-murid sudah semalam mencari ikan. Mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi karena dia diperintahkan untuk menebarkan jalannya, mereka mendapat ikan yang banyak. Dia tahu siapa yang memerintahkan. Itu adalah Tuhan Yesus. Maka mereka berkumpul, makan bersama, dan mereka sukacita, senang sekali. Dan Yesus berjanji bahwa meminta murid-muridnya untuk menantikan janji kepada Tuhan, berjanji pada murid-muridnya bahwa dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Dia suruh tinggal ke Yerusalem. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat yang kelima. Kisah para Rasul 1 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan janji bahwa Tuhan akan membaptis kalian dengan Roh Kudus. Kalau Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menyertai dan menolong kamu. Nah, demikian juga Yesus setelah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dia berjanji untuk memberikan sukacita dan harapan. Walaupun mereka nanti berpisah dengan Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak biarkan murid-muridnya sendiri. Tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus, sehingga Roh Kudus itu yang akan menolong, akan menyertai murid-murid Tuhan Yesus. Ya, nah sekarang mengapa toh Tuhan Yesus kok harus naik ke surga? Mbok sudah di dalam dunia aja menyertai murid-murid. Tidak. Mengapa Yesus naik ke surga? Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 19 ayat yang ke-30. Yohanes 19 ayat yang ke-30. Di situ dikatakan bahwa Yohanes 19 ayat yang ke-30. Bahwa Yesus, nanti anak-anak bisa baca ya, karena pekerjaan Yesus itu di dalam dunia sudah selesai. Ya, apa pekerjaan Yesus? Pekerjaan Yesus yaitu menjadi juru selamat. Anak-anak ada ketemu? Tante Mus bacakan ya. Yohanes 19 ayat 30 mengatakan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Artinya semua pekerjaan Tuhan Yesus, penderitaan, penebusan sudah selesai di atas kayu salib. Dan dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sehingga saat itu Tuhan sudah genap, sudah selesai. Di dalam melakukan tugasnya menjadi juru selamat dunia. Dan dikatakan barang siapa yang percaya kepadaku, mereka tidak akan mati, melainkan mereka akan beroleh hidup yang kekal. Karena apa? Karena sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, juru selamat kita. Nah, Yesus sudah selesai pekerjaannya, maka di dalam Ibrani 1 ayat yang ketiga dikatakan Yesus kembali. Karena apa? Karena Yesus tadinya asalnya dari surga. Di sana dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, itu membuktikan juga bahwa surga itu sungguh-sungguh ada. Anak-anak percaya surga itu ada? Surga itu sungguh ada. Dan surga itu adalah tempatnya Tuhan Yesus.
di mana Tuhan berjanji kalau dia naik ke surga, sudah selesai pekerjaannya dan dia sudah melakukan penebusan semua umat manusia. Sehingga sekali lagi saya katakan, barang siapa percaya, menerima dia, mengaku dengan mulut dan menerima Yesus di dalam hatinya, maka dia akan selamat. Puji Tuhan, anak-anak kita menjadi anak-anak Tuhan, kita percaya Tuhan sebagai juru selamat kita. Jadi kita ada harapan, ya. Orang itu kalau ada harapan tentunya kita percaya satu kali kalau Tuhan panggil kita, kita ada tempat. Nah, kita akan baca di dalam Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 2. Di sini dikatakan firman Tuhan, di rumah Bapakku banyaklah tempat tinggal. Jadi di surga itu Tuhan menyediakan tempat buat kita. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan pergi kemana? Dia naik ke surga, pergi ke surga. Kembali ke surga untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita tidak perlu takut. Satu kali nanti Tuhan panggil, kita sudah punya tempat di surga. Di mana Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Di mana kita akan berkumpul dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita ada harapan, yaitu bertemu dengan Tuhan. Dan Dia sudah menyediakan tempat di surga. Karena surga itu adalah tempat Tuhan Yesus tinggal. Dan kita percaya surga itu sungguh-sungguh ada. Anak-anak percaya Tuhan Yesus punya surga? Amin ya. Kita harus sangat percaya. Demikian juga Tuhan Yesus naik ke surga. Dia tidak hanya meninggalkan murid-muridnya begitu saja. Setelah selama 40 hari Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, dia memberikan kekuatan, dia menceritakan kerajaan surga itu ada dan dia menyediakan tempat buat kita. Nah, kita tidak perlu khawatir karena Tuhan juga berjanji bahwa Dia akan mengutus Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus? Untuk menolong bagi kita. Menolong, menyertai kita supaya kita tidak sendiri. Tetapi Roh Kudus itulah yang akan menolong kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan juga berkata demikian. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Nah, ini Tuhan mengatakan lebih baik Tuhan pergi ke sorga. Tetapi aku tidak tinggalkan kamu. Karena aku akan menghibur, yaitu Roh Kudus yang menghibur, menyertai, menolong kamu. Jadi sewaktu-waktu kita butuh Tuhan Yesus, butuh pertolongan Tuhan. Waktu kita membutuhkan, Roh Kudus itu akan menolong. Waktu kita susah, waktu kita dalam keadaan yang mungkin tidak ada jalan lagi, Roh Kudus itu akan menghibur kita. Nah, itulah gunanya Roh Kudus. Oleh karena itu, anak-anak, Yesus naik ke sorga. Dia akan menyediakan tempat dan Dia berjanji akan mengirimkan penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan memberikan kita penghiburan, menyertai kita di mana kita ada. Anak-anak tidak perlu khawatir, anak-anak tidak perlu susah. Jadi kalau sebentar lagi kita merayakan bahwa Yesus terangkat ke surga, Dia janji juga bahwa satu kali nanti Dia akan mengambil kita. Dia akan kembali dengan cara yang sama. Yaitu apa? Dia akan ada di awan-awan. Dia akan menjemput anak-anaknya yang setia. Yang mungkin belum dipanggil Tuhan. Ya mungkin mereka masih ada di dalam dunia ini. Yesus datang kembali. Dia akan menjemput kita. Dan kita akan berkumpul bersama-sama. Oleh karena itu kita akan baca Kisah Para Rasul
kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga. Sekali lagi saya bacakan untuk membuktikan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama untuk membawa kita ke rumah Bapanya. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga lagi. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat mana aku berada, kamu pun berada. Jadi anak-anak, berbahagialah kita karena Tuhan berjanji. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dia tidak pernah meleset, dia tidak pernah ingkar janji, tetapi janjinya itu benar-benar bisa dipercaya. Bahwa Yesus akan datang kembali untuk membawa kita di mana Tuhan berada, dan kita pun akan berada bersama-sama dengan Dia. Ya, jadi anak-anak, kita akan bersyukur pagi hari ini karena Tuhan memberikan pengharapan buat kita. Amin. Mari anak-anak, kita akan nyanyikan satu pujian, ku menang bersama dengan Yesus. Ku menang bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan, ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Kita tundukkan diri, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kalau Engkau yang telah naik ke surga untuk Tuhan menyediakan tempat bagi anak-anak-Mu, kami bersyukur Tuhan, dalam kehidupan kami ada satu pengharapan bahwa Tuhan akan kembali lagi untuk menjemput kami. Oleh karena itu Tuhan, berikan kami kesetiaan untuk tetap mengiring Engkau, sehingga satu kali kelak Tuhan, kami boleh Kau bawa kami pulang ke sorga. Karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kami, menebus kami, dan Engkau memberikan tempat untuk tinggal di surga selama-lamanya, tidak akan berpisah lagi dengan saudara-saudara kami seiman, terlebih dengan Engkau Tuhan yang sudah menebus kami supaya kami beroleh selamat. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu untuk mereka tetap hidup setia kepada Engkau, mengasihi Engkau Tuhan, sampai kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.